Selamat malam Bumia, selamat malam teman-teman. Kami dari Sendeletter ingin mempresentasikan hasil kerja anggaran kami. Nama kelompok anggota kami ada saya sendiri, Raffi Rasyad Rahmatullah, ada Rajendra Pramudita, ada Nur Firmansyah, ada Putra Jaya Martika, dan terakhir ada Kevin Laksamana Widagdo. Nah, ini ada untuk profil company kami, ada Sendeletter ini berdiri sejak tahun 2012. Kita bergerak dalam bidang kerajinan barang jadi kulit seperti tas, dompet, sepatu, dan lain sebagainya. Eh, kita terus meningkatkan kualitas dan produktivitas kami untuk sesuai dengan zamannya. Nah, ini ada beberapa produk kami seperti Valencia yang berbentuk ID card, ada dompet kartu, selanjutnya ada gift ini untuk gantung untuk cangklongan tas, ada Jude ini dompet untuk laki-laki, dan terakhir ada Cindy yaitu tas perempuan. Nah, pasar dari Sandy Leather sendiri ini segmennya menengah ke atas karena kita berjualannya ada di beberapa outlet di mall. Tetapi untuk kali ini anggaran yang kami tujukan untuk online, jadi agar terpisah antara stok offline dan juga stok online seperti itu. Selanjutnya ke dasar asumsi. Nah, ini ada beberapa masing-masing dasar asumsi dari anggaran anggaran yang kami buat seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, hingga akhirnya ada eh, proyeksi neraca pada bawah sendiri. Selanjutnya, nah ini pengerjaan-pengerjaan kami, asumsi yang kami gunakan seperti anggaran penjualan, berapa total yang kami anggarkan untuk penjualan, kami menggunakan anggaran produksi seperti apa, metode apa yang kami gunakan, eh, dan anggaran eh, anggaran persediaan juga apa yang kami gunakan sampai akhirnya ke proyeksi neraca. Boleh selanjutnya ke anggaran penjualan. Nah, dalam anggaran penjualan ini kami menganggarkan bahwa Valencia ini 1117 dengan metode La Square. Jadi kami melihat penjualan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini volumenya itu 1117 ini dalam 6 bulannya. Jadi masing-masing ada IS 1063, ada Cindy 145, dan total nilai penjualan kami selama 6 bulan yang kami anggarkan adalah 496.720.000. Seperti itu. Selainnya, nah selanjutnya ini ada anggaran produksi. Kami menggunakan metode persediaan, jadi kami melihat satu-satu persediaan dari masing-masing barang dari Sandy Leather. Nah, dalam kenapa sih kita memilih metode persediaan? Karena online ini sangat bergantung pada kesediaan barangnya. Jadi ketika barang habis, orang tidak bisa mengkonversi dari Sandy Leather. Jadi nggak bisa langsung check out dan sebagainya. Dan pasti ada beberapa pelanggan yang mungkin bisa kesal karena mau check out sekarang juga karena event dan sebagainya, ternyata barangnya belum ready. Jadi kita menganggarkan untuk bisa memisah stok dari offline juga dari online. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Jadi bahan baku kita, bahan baku utama kita adalah kulit. Kulitnya ini harganya 21.000 dan kebutuhan dari masing-masing produk berbeda-beda. Ada yang paling kecil yaitu karena produknya juga kecil, ada yang paling besar yaitu Cindy karena bentuknya adalah tas. Jadi total nilainya adalah 70 juta untuk kebutuhan bahan baku semua yang sudah kami anggarkan. Nah, anggaran pembelian bahan baku karena kita sebelumnya ada persediaan sebanyak 80 unit, jadi kita menganggarkan untuk 3.444 karena kita mempersiapkan persediaan pada akhir Maret, yaitu 31 Maret, senilai 167. Jadi nilai anggaran pembelian bahan baku kita sebesar 72.344.055. Boleh selanjutnya?
Selanjutnya ada anggaran biaya untuk tenaga kerja langsung. Di sini kami menggunakan di Sendeletter ini menggunakan upah per unit. Kenapa menggunakan upah per unit? Karena dari total perhitungan kami untuk tenaga kerja langsung dengan upah per hari itu total itu mencapai 92.400.000. Sedangkan untuk upah per unit itu mencapai 59.941. Kenapa? Nah, dari situ udah kelihatan di mana ketika kita menggunakan upah per unit, maka gaji karyawan akan lebih kecil. Nah, lebih efektif dan lebih efisien. Lalu untuk anggaran biaya overhead kita tidak ada karena kita hanya ada hanya ada tenaga kerja langsung. Next. Selanjutnya ini ada biaya overhead. Yang pertama itu ada Valencia. Biaya bahan per unit produk itu ada 8.075, SD 5.100, KFT 9.075, Cut di 14.000, dan Cindy di 39.450. Selanjutnya ini ada volume produksi, kebutuhan aksesoris, dan kebutuhan resleting. Kalau di total itu mencapai 24.904.450. Terus selanjutnya yang paling bawah ini eh, anggaran per bulannya, dari bulan Oktober sampai bulan Maret, total dari Valencia itu ada 8.777.525. Untuk IS ada di 5.344.800, KIF ada di 2.586.375, Jut ada di 2.870.000, Cindy ada di 5.325.750. Untuk totalnya ini semua ada di 24.904.450. Next. Untuk dari anggaran pemasaran sendiri terdapat dua, yaitu biaya listrik dan biaya iklan yang bertotalkan 40.500.000. Next. Dan pada biaya administrasi dan umum terdapat 4 jenis biaya, yaitu gaji staf administrasi, gaji manajer, biaya internet, dan biaya listrik. Untuk dari gaji staf administrasi dan manajer mengalami peningkatan sebesar 10%, yang awalnya 1.300.000 untuk gaji staf administrasi menjadi 1.430.000. Dan untuk gaji manajer dari 5 juta menjadi 6 juta. Yang kemudian bertotalkan menjadi 47.880.000 untuk biaya administrasi dan umum. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke laba rugi. Nah, anggaran laba rugi dari Sendletter menggunakan metode a posteriori mulai bulan Oktober hingga Maret. Total penjualannya mencapai hingga 496.720.000 ditinjau dari anggaran penjualan. HPP-nya sendiri berada pada total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, biaya bahan baku dari anggaran biaya bahan baku sejumlah 72.344.000, biaya TKL menggunakan upah per unit sejumlah 59.941.000, dan biaya overhead 24.904.000. Biaya produksi totalnya adalah 157.189.000. Persediaan awal barang jadi sejumlah 45.700.000, dan juga persediaan total barang jadi menjadi 202 juta. Persediaan akhir barang jadi sejumlah 29.555.000 hingga menemukan harga pokok penjualan sejumlah 173.334.000 berasal dari jumlah biaya produksi dan persediaan barang jadi. Nah, maka ditemukan laba kotor sejumlah 333 juta dengan biaya operasional 88 juta, maka laba usaha yang dianggarkan sejumlah 235 juta 5.495. Next. Kita akan masuk ke anggaran kas, di mana terdapat saldo kas pada awal bulan Oktober sejumlah 100 juta, terdapat aktivitas operasional mulai dari
penjualan tunai hingga ke biaya depresiasi. Penjualan tunai sendiri berada di taraf yang beragam antara 75 juta hingga 89 juta tergantung pada bulannya. Hal ini dikarenakan terdapat fluktuasi penjualan pada bulan-bulan tertentu mengalami peningkatan penjualan. Lalu pada biaya TKL dibagi menjadi 6 bulan sejumlah 9.990.000 karena proses produksinya menggunakan upah per hari unit. Next, menggunakan biaya overhead dibagi menjadi 6 bulan terdapat fluktuasi karena terdapat jumlah harga biaya pemasaran dan juga biaya-biaya lain yang termasuk dalam biaya overhead yang berada pada taraf fluktuasi. Nah, biaya depresiasi sendiri jumlah 5 juta dianggarkan pada bulan Desember untuk depresiasi seperti alat-alat kantor, yaitu komputer ataupun handphone untuk mengatur Shopee dari online shopping ShandyLetter. Nah, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan tidak terdapat sama sekali aktivitas karena ShandyLetter online pada penjualan online-nya tidak terdapat aktivitas-aktivitas tersebut. Total penerimaan yaitu sejumlah 596.720.000 dan pengeluaran 250.569.000. Saldo kas 31 Maret 2024 sejumlah 346.150.000. Next. Nah, ini merupakan proyeksi neraca yang sudah kami rancang. Nah, pada bulan Oktober terdapat penjualan hingga bulan Maret terdapat fluktuasi penjualan antara 75 hingga 89 juta dan biaya bahan baku jumlah 10 juta hingga 14 juta tergantung pada bulan-bulan tertentu dan proses produksinya. Nah, untuk total laba ditahan sejumlah 65 juta, 68 juta hingga 74 juta pada bulan Maret tergantung fluktuasi penjualan dan juga beberapa laba yang berada pada proses penjualan online shopping ShandyLetter. Total dari proyeksi neraca yang kami anggarkan adalah 570.075.945. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.